Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, atas nikmat iman, Islam, kesehatan yang masih diberikan kepada kita dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita masih surat Ali Imran. Sekarang masuk ayat 50. Tapi 149 tetap harus kita baca karena untuk menyambungkan dengan bahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu dan tebalnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini as-Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Intuti'u, jika kalian mentaati, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian ala aqobikum, kepada keadaan kalian, kepada awal kalian, keadaan awal kalian, maksudnya kepada kekafiran. Fatangqolibu, maka kalian akan kembali khosirin, menjadi orang-orang yang rugi. Ayat ini adalah untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman yang diprovokasi oleh sekelompok orang-orang munafik, ya, yang diprovokasi sekelompok orang-orang munafik yang menghembuskan berita bahwa Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh dalam perang Uhud. Jadi pembahasannya ini masih perang Uhud ini. Beberapa pertemuan ini masih perang Uhud. Sehingga orang munafik mengatakan, jikalau Muhammad betul-betul terbunuh, cobalah kalian kembali kepada agama kalian dulu, agama semula kalian, yaitu kembali kepada kafir. Ya, kembali kepada teman-temanmu dulu, agama kalian dulu, maksudnya adalah kafir. Maka ayat ini diturunkan, wong-wong sing iman, nek awakmu bener-bener mengikuti wong-wong kafir, maksudnya balik nang gone kafir meneh, yaruddukum ala aqabikum, pasti mereka akan mengembalikan kalian menjadi keadaan semula dan pasti kalian akan rugi. Kemudian ayat berikutnya, balillahu maulakum, akan tetapi Allah maulakum, pelindung kalian. Wahuwa, dan dia khairun nasirin, sebaik-baik penolong.
Jadi karena ada sekelompok sahabat itu sing greneng-greneng sak koncone nek Muhammad pancene bener-bener meninggal, wis ayo minta perlindungan dari Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih menjadi panglima perang orang kafir Quraisy. Ayo kita minta perlindungan kepada Abu Sufyan. Nah, begitu. Ya, minta perlindungan. Wong sing iman, pelindung kalian yang sejati adalah Allah. Ya, wa huwa khairun nasirin, dan dia itu sebaik-baik penolong. Sanulki, akan kami masukkan fi qulubil ladina, ke dalam hati-hati orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ar-rubba, rasa takut. Ar-rubba, rasa takut, bima, dengan apa yang asyraku, mereka telah berbuat syirik billahi, kepada Allah. Ma, apa-apa yang lam yunazil, yang dia Allah tidak menurunkan, bihi, dengannya, sultanan, suatu keterangan. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka an-naru, adalah neraka. Wa bi'sa, dan seburuk-buruk maswad zalimin, tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru, maka akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, karena mereka telah mempersekutukan Allah. Jadi kalau diurut-urut, apa itu? Pertama, sebenarnya perang Uhud itu sudah dimenangkan oleh orang-orang Islam. Ya, sudah dimenangkan oleh orang-orang Islam. Nah, karena ketika tentara-tentara yang diamanai oleh Rasul di puncak Gunung Uhud itu, mereka begitu orang-orang kafir sudah lari dan mereka melihat ke bawah, kok barang-barang wong kafir kemeleler do nisor, mereka turun ke bawah. Nah, saat kacau balau seperti itu, andaikan orang kafir itu kok tetap menggencarkan serangannya, pasti orang-orang Islam akan lebih banyak lagi korbannya. Dan targetnya adalah membunuh Rasul. Tapi kenapa orang-orang kafir tiba-tiba menggagalkan serangannya dan kembali ke kota Mekah? Karena Allah memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-rubba, rasa takut. Gitu. Andaikan kok Allah tidak menolong ini, habis orang Islam. Sudah kocar kacir kok, porak-poranda sudah. Ya. Maka di saat kacau balau itu, orang-orang kafir tidak melanjutkan peperangannya. Karena apa? Dimasukkan oleh Allah di dalam hatinya tuh rasa takut. Ya Allah sendiri, ya, sehingga dia tidak melanjutkan pertempurannya. Karena apa? Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah. Wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa bi'sa mathwal dzalimin. Walaqad, dan sungguh benar-benar, sadaqakumullahu, Allah telah menepati kepada kalian wa'dahu, janjinya. Iltahussunahum, ketika kalian membunuh mereka, biidnihi, dengan izinnya, hatta, sehingga idza fasyiltum, kalian telah lemah, wa tanaza'tum, dan kalian telah berselisih pendapat, fil amri, dalam melaksanakan amanah dari Rasulullah tadi, ya, bertentangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tanaza'tum, jadi tanaza'tum itu berselisih pendapat, ya.
Fil amri dalam perkara. Perkara apa? Perkara yang ditetapkan oleh Rasul. Rasul menetapkan perkara apa? Wahai kalian para sahabat, 50 orang yang ahli-ahli memanah yang aku tempatkan di bukit Uhud ini, baik kalian menang atau kalah, jangan sekali-kali tinggalkan tempat ini. Oh, begitu kan? Rasulullah dalam membriefing para tentaranya itu, jangan kau tinggalkan puncak Uhud ini, baik kita kalah atau menang. Oh, ternyata para sahabat yang 50 ahli memanah tadi itu, ketika orang melihat orang kafir sudah lari, ternyata sebagian mereka itu turun ke bawah untuk ikut merebut harta orang-orang kafir yang tertinggal di bawah. Wa asaitum, dan kalian mendurhakai perintah Rasul tadi, okay? Mim ba'di ma arakum, dari sesudah apa yang arakum diperlihatkan kepada kalian, ma tuhibbun, apa yang kalian sukai. Yang kalian sukai adalah menang dan dapat harta rampasan. Itu. Jadi setelah diperlihatkan oleh Allah kemenangan, padahal kemenangan itu belum mutlak, tapi dia sudah berselisih pendapat tadi. Minkum, di antara kalian, man, ada orang yang yuridu dunya, menghendaki kepentingan dunia, yaitu turun ke bawah tadi, meninggalkan bukit karena kepingin ikut mengambil harta rampasan perang. Wa minkum, dan di antara kalian, man, ada orang yang yuridu, yang menghendaki al-akhirata, akhirat, yaitu tetap bertahan di situ sehingga terbunuh di situ juga. Nah ini, summa, kemudian sorofakum, dia Allah memalingkan kalian atau menjadikan kalian kalah, anhum, dari mereka, liyabtaliyakum, agar dia Allah menguji kalian. Walaqad afa, dan sungguh benar-benar dia Allah telah memaafkan angkum, dari kalian, atas kedurhakaannya melanggar dari perintah Rasul tadi. Allah sudah memaafkan. Wallahu, dan Allah dzu fadlin, yang mempunyai karunia, alal mukminin, atas orang-orang mukmin. Jadi di sini ada dua kelompok, ada sekelompok para sahabat itu yang menginginkan kepentingan dunia, sehingga perang belum usai mereka sudah turun ke bawah. Tapi sebagian lagi tetap bertahan di situ karena menepati janji Rasulullah. Jangan sekali-kali kau tinggalkan puncak ini, baik kita kalah atau menang. Tapi ternyata sahabat pecah menjadi dua. Nah gini Pak, kualitas keimanan seseorang itu tidak sama. Ya, zaman Rasul saja sudah seperti itu. Nonton nggih, apalagi zaman kita sekarang ini. Ya, jadi tidak sama. Di zaman Rasul itu kualitas sahabat yang imannya juga luar biasa, ada yang juga setengah-setengah. Ya, seperti tadi itu. Nah, gitu nggih. Nah, itu berlaku di berbagai sekelompok umat yang memperjuangkan agama Allah. Ono umat itu yang memperjuangkan agama Allah itu tenanan wis, niate lillahi taala, ikhlas temenan. Jiwa raganya dikorbankan untuk masjid, untuk kemakmuran masjid. Tapi juga ada yang biasa-biasa saja. Seperti itu nggih, ada yang biasa-biasa saja. Ono sing semangat nang gone masjid nek kate riyo kurban. Lho, ngoten niku. Nggih, teng mriki nggih ngoten nggih. Jadi nggak sama kualitas iman sahabat itu, nggak sama. Ya, jadi seperti itulah, ya seperti itu ya. Nah, maka pada ayat berikutnya, iltusaidu, ketika kalian itu naik, lari dari musuh maksudnya.
wala talwuna dan tidak menoleh sedikit pun ala ahadin atas seorang pun, tidak menoleh. War rasulu sedangkan rasul yad'ukum memanggil-manggil kalian fi ukhrakum di belakang kalian. Jadi ketika para sahabat itu lari meninggalkan pos-pos mereka yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Rasul. Rasulullah memanggil-manggil, Pak. Sahabat, jangan lari, tetap di situ. Sekelompok para sahabat tidak menghiraukan, wala talwuna dan tidak kalian menoleh ala ahadin atas seorang pun, war rasulu sedangkan Rasul yad'ukum memanggil-manggil kalian, jangan lari, jangan tinggalkan bukit. Gak dirauno melayu tok padahal Rasulullah celuk-celuk koyo ngono. Nah, itu yang dialami saat perang Uhud. Fi ukhrakum. Akhirnya karena mereka telah mendurhakai perintah Rasul, tidak menghiraukan ajakan Rasulullah, fa'atsabakum, maka Allah membalas kalian ghamman dengan kesedihan berupa kekalahan itu, bighammin di atas kesedihan. Ya, bighammin di atas kesedihan. Likaila, agar supaya tidak tahzanu, kalian bersedih hati alama fatakum, atas apa yang terlepas dari kalian. Apa yang terlepas dari kalian? Yaitu tadi tidak memperoleh kemenangan. Ya, tidak memperoleh kemenangan, sudah hilang. Walama asobakum, dan apa yang menimpa kepada kalian berupa luka-luka dan sebagian ada yang terbunuh. Ya, wallahu, dan Allah khabirun, maha waspada, maha teliti, bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Kalau alimun maha mengetahui, ya. Kalau khabirun itu maha teliti, Pak. Jadi Allah itu maha teliti siapa di antara sekian para sahabat yang ikut perang Uhud ini yang benar-benar niatnya ikhlas karena agama Allah, dan siapa di antara para sahabat yang ikut perang Uhud ini karena ingin mencari harta rampasan perang. Allah mengetahui. Sangat teliti Allah itu terhadap niat yang ada di dalam hati hambanya. Nah, disitulah makanya dibutuhkan keikhlasan niat di dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi ayat-ayat ini tadi membahas tentang apa yang menjadi penyebab kekalahan di dalam perang Uhud itu. Nah, padahal Allah sudah membuktikan janjinya di sini. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Padahal Allah itu sudah membenarkan janjinya. Janjinya apa? Jikalau kamu beriman bertakwa, pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Buktinya apa? Di awal perang Uhud kalian sudah menang. Nah, kan gitu kan janjinya. Di awal perang Uhud sudah menang kalian. Nah, tapi kemenangan itu belum sempurna, kalian sudah mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bahkan dipanggil Rasulullah pun kamu tidak menoleh sedikit pun. Maka Allah membayar atas ketidaktaatan kalian kepada perintah Rasul dengan sebuah kekalahan. Nah, di sini loh. Jadi jangan salahkan Allah. Allah janjinya sudah benar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah pada waktu perang Badar. Tak nonton nggih? Perang Badar itu jumlahnya sedikit, persiapannya juga tidak begitu bagus, tapi karena niatnya yang luar biasa, akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Perang Uhud ini jumlahnya lebih banyak dari pasukan orang Islam, ya, tapi kalau dibandingkan dengan orang kafir ya masih tetap
banyak orang kafir. Wong kafir 3.000, wong Islam 1.000 kok. Perang Uhud itu. Nah gitu loh. Lah perang Badar itu orang kafir 1.000, wong Islam 300. Oh, gitu. Tapi bisa menang. Nah, gitu. Ya, jadi ada 2 peristiwa, yaitu perang Badar dan perang Uhud itu menjadi pelajaran yang besar bagi sekelompok umat Muhammad yang memperjuangkan agama Allah. Nah, gitu, oke. Nah, kemudian wonten sing ditangletaken barangkali sambil jalan, atau kalau enggak saya teruskan dulu. Soalnya ini ya masih sambungan dari perang Uhud. Pembahasan kita masih satu. Ngoten nggih, masih satu. Saya lanjutkan dulu nggih satu ayat coba. Summa kemudian anzala Allah menurunkan alaikum atas kamu sekalian mim ba'dil ghomi, dari sesudah kesedihan itu. Setelah kesedihan kekalahan itu, amanatan yaitu rasa aman. Allah menurunkan rasa aman untuk mengobati hati para sahabat, ya, yang betul-betul ikhlas memperjuangkan agama Allah itu. Hatinya diamankan, ditenangkan oleh Allah dengan cara apa? Nuasan, rasa ngantuk. Nah gitu kan? Nuasan, rasa ngantuk. Mau ngantuk itu berarti tenang, Pak. Saking tenangnya terus ngantuk, itu loh maksudnya. Nah gitu kan? Lah nek turu tambah tenang mana? Damai tambah. Nuasan, rasa ngantuk yang menyelimuti ta'ifatan, sekelompok para sahabat yang betul-betul memperjuangkan agama Allah, minkum, di antara kamu sekalian. Wa ta'ifatun, dan sekelompok lagi, qad ahammathum, dia telah mencemaskan anfusuhum, diri-diri mereka sendiri. Cemas. Yadunnuna, mereka itu menyangka, berprasangka billahi, kepada Allah, ghairul haqi, dengan prasangka yang tidak benar, donnal jahiliyati, seperti persangkaan orang-orang jahiliyah. Ya. Yaquluna, mereka sekelompok sahabat ini, yaquluna, mereka berkata, hallana minal amri min syai', hallana, apakah bagi kami minal amri, dari urusan ini, min syai'in, dari sesuatu, apakah kami ada bagian mengambil alih dari peristiwa ini. Kul, katakan Muhammad, innal amro, sesungguhnya segala urusan, kullahu, semuanya lillahi, milik Allah. Ya, lillahi, milik Allah. Yukhfuna, mereka menyembunyikan fi anfusihim, dalam hati-hati mereka, ma, apa-apa yang la yubduna, mereka tidak tampakkan, laka, kepadamu Muhammad. Sekelompok sahabatmu itu Muhammad menyembunyikan sesuatu yang tidak ditampakkan kepadamu Muhammad. Apa yang ditampakkan? Allah nyudono. Yaquluna, ndogone atine sekelompok sahabatmu sing munafik iku Muhammad, dhewekne ngomong, laukana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Andaikan ada bagi kami itu diberi peran dalam urusan ini, ma qutilna hauna, pasti kami tidak akan terbunuh. Ini sekelompok sahabat, kelompok munafik, ya. Loh, kami gak diberi peran, ya kayak gini ini, kayak munafik nih, Pak. Nah, kenapa Rasulullah kok tidak mengamanai mereka? Ya, Rasulullah sudah tahu kualitas iman mereka itu seberapa, gitu loh.
Tapi gayae nek wis kalah, nah, aku gak dipercaya ya. Gitu loh, Pak. Itu orang-orang munafik kan seperti itu. Atau ada lagi yang fatal lagi. Mau awak dhewe coba gak melok lah, gak mengalami koyo ngene. Seperti itu orang munafik itu. Waliya batalia, dan hendak menguji Allah apa yang fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, dada kalian, waliyumahhiso, dan Allah hendak membersihkan apa-apa yang fi qulubikum, yang ada di dalam hati-hati kalian. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, segala isi hati. Jadi di dalam ayat ini ada tiga kelompok. Satu, kelompok para sahabat yang betul-betul istilahnya itu dengan niat yang ikhlas, dan dia itu menyesali atas peristiwa ini, dan juga menyesali perilaku teman-temannya yang tidak mengikuti perintah Rasul tadi itu. Yang dipanggil-panggil Rasul juga tidak menoleh itu. Dia sedih itu. Maka karena kesedihan itu, Allah ingin menenteramkan hatinya dengan cara diberi rasa ngantuk. Nah, itu caranya Allah itu mendamaikan hati yang sedang kalut itu, diberi rasa ngantuk, Pak. Makanya ngantuk itu termasuk bagian dari rahmat Allah, Pak. Iya kan? Setuju nggih jenengan nggih? Jadi ngantuk merupakan bagian dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah berupa ngantuk itu diberikan kepada sahabat sing getuni kekalahan, getuni teman-temannya tidak mengikuti perintah Rasul sampai terjadi kekalahan itu. Gitu loh. Ya. Nah itu, Pak, terus diberi rasa ngantuk. Tapi duka ngantuk kula jenengan, gak ngerti aku. Itu Thaifatun. Terus ada sekelompok sahabat itu yang imannya tengah-tengah, ya. Yang imannya tengah-tengah itu qad ahmadhum anfusuhum yadununa billahi ghairul haqqi dunnal jahiliyah. Dia itu berburuk sangka kepada Allah. Ya, dia itu berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan, oh, karena kami tidak diberi peran tadi, ya. Ya coba kami diberi peran kan nggak sampai begini. Ada lagi orang-orang munafik, Pak, yang ketiga ini. Yang ketiga ini, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Ya, umpama awak dhewe gak melok cawe-cawe lah, gak kanca-kanca awak dhewe lah gak mati koyo ngene, lha apa melok iku mau. Ada yang begitu, Pak. Kelompok orang-orang munafik itu, Pak. Dan bahkan di dalam tafsir disebutkan bahwa orang munafik itu sampai bilang begini dengan teman-temannya, kalau Muhammad itu betul-betul nabi dan rasul, pasti tidak kalah seperti ini. Loh, begitu. Padahal di ayat yang kemarin sudah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan di hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Pada suatu hari ini dia menang, besok mungkin kalah, besok lagi menang, besok lagi kalah. Itu kan sudah dalam sebuah pertarungan kan sudah wajar seperti itu. Berjalan seperti sunatullah seperti itu. Nah, makanya ketika orang-orang munafik itu berkata begitu, ngoten nggih, umpama awak dhewe gak melok perang lah gak mati mau. Nah, terus dijawab dengan kalimat berikutnya, kul, jawaban Muhammad, lau kuntum, jikalau kalian itu berada fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, labaroza, pasti keluar alladzina, orang-orang yang kutiba, yang sudah ditetapkan, alaihim, atas mereka, al-qatlu, terbunuh atau mati, ila madhojiihim, ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Maksudnya apa? Ya, jangan kamu mengatakan bahwa umpama awak dhewe gak melok perang lah gak mati, umpama awak dhewe gak melok perang lah gak catu kaya ngene awak dhewe. Jangan mengatakan begitu. Andaikan kamu itu berada di rumah-rumah kalian, tapi catetane ndok nggone Lauhul Mahfuz bahwa kamu itu meninggalnya adalah di jalan ini, perapatan ini, pasti kamu akan keluar ke situ. Di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi urusan mati itu nggak bisa diodak-adik. Ya, jadi nggak bisa kita itu mau ojo melok lah gak ngene rek, nggak bisa. Ya, mau ojo berangkat lah gak blayu kaya ndak bisa. Catetane kono berangkat ndok gone Wonokromo kok. Ya tetap metu gitu loh. Tetap metu ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di situ ya. Makanya ayatnya itu lau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu fi madajihim. Andaikan kamu berada di rumah-rumah kalian, pasti kalian akan keluar di tempat kematian kalian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ngoten. Ya, jadi seperti itu. Urusan mati, kapan waktunya, di mana tempatnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan karena perang penyebab kamu meninggal atau teman-temanmu terbunuh itu. Waliyabtaliya, dan Allah hendak menguji Allah ma fi sudurikum, dan dengan peristiwa itu Allah betul-betul ingin menguji. Endi sih kelompok sahabat sing betul-betul imannya kuat dan luar biasa, mana sahabat yang tengah-tengah, mana kelompok orang munafik. Nah, begitu Pak. Dengan kejadian itu Allah ingin menguji, ingin mengetahui dalam dada-dada kalian itu seberapa kualitas iman kalian, dan Allah ingin membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Tadi kan ada yang dalam hatinya itu berburuk sangka kepada Allah. Ya, ada yang lebih fatal lagi seperti orang munafik tadi. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati kita, itu Allah. Nah, jadi seperti itu peristiwa penyebab kekalahan yang dialami oleh orang Islam pada waktu perang Uhud. Itu penyebabnya adalah, kalau diruntut adalah dari dirinya sendiri, karena tidak mentaati apa yang sudah Rasul sampaikan di awal peperangan itu. Makanya kalau janji Allah itu tidak pernah meleset. Janji Allah itu tidak pernah meleset. Pasti itu. Allah berjanji, intan surullaha yansurkum. Sapa wonge sing gelem nolong agamane pangeran, pasti tak tulungi uripe. Oh, itu harus yakin. Nah, gitu. Sementara sebagian para sahabat itu kepencut dengan kemerlapannya dunia, kepingin memiliki harta rampasan perang, akhirnya meninggalkan apa yang sudah Rasul sampaikan atau sudah Rasulullah amanatkan kepada mereka. Wonten yang ditanyakan terkait dengan peristiwa Uhud. Ya, aplikasinya peperangan ini ya kepada perjuangan agama Allah memang. Pada perjuangan ke agama Allah. Itu. Jadi betul-betul kalau orang itu ikhlas menolong agamanya Allah, ya pasti ditolong oleh Allah. Nggih, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa, kalau kita kembali ke zaman sekarang, ada suatu saat ada orang yang berdoa bahwa Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, menangkanlah perang ini, seandainya kita kalah dan kaum muslimin meninggal semua, maka tidak akan yang pernah menyembah Allah. Doa ini waktu perang apa? Itu yang pertama. Yang kedua,
mengenai kematian tadi yang dengan utarakan tadi bahwa setiap kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita sudah pasrah ikhlas dengan qada dan qadanya, apakah ini juga termasuk ikhtiar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah itu dipanjatkan Rasul ketika perang Badar, Mas. Jadi perang Badar itu kan Rasulullah hijrah ke Madinah dapat 2 tahun. Itu kemudian orang kafir Quraisy menyusun kekuatan ingin menyerang kota Madinah. Kan gitu kan? Maka Rasulullah dengan persiapan yang pas-pasan itu, tapi luar biasa iman para sahabat, dan di situ pula Rasulullah berdoa, ya Allah, jika Engkau tidak memberikan kemenangan peperangan ini ya Allah, maka jangan harap lagi ada orang yang menyembah Engkau ya Allah. Sampai seperti itu. Karena ini perang pertama ini. Jadi totowan ini. Jadi kalau Engkau tidak memberikan kemenangan pada perang ini ya Allah, jangan harap lagi apa itu ada orang yang menyembah Engkau lagi ya Allah. Sampai seperti itu Rasulullah. Ya karena itu perang pertama. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan, ya tentunya sunatullah tetap berjalan. Allah tidak mungkin memberikan serta-merta kemenangan, tapi harus ikhtiar dulu, ya, yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, walaupun dengan pas-pasan, tetap ada ikhtiar. Tuh, itu guys. Jadi doa itu perang Badar guys. Nah. Sekarang doa itu didoakan sekarang atau pas pemilu. Kira-kira Allah kan nggak ada? Oke, betul. Jadi begini, bisa juga doa itu digunakan kalau ada pemilihan kepala, kepala RT, kepala desa, atau presiden sekali. Kita tahu bahwa perilakunya calon yang ini itu begini. Wes agamane elek lah pokoknya. Karo wong Islam gak mendukung misalnya ya. Karo kelompok lain lebih dekat misalnya. Ya, terus kita berdoa itu. Enggak apa-apa. Ya Allah, tolong menangkan pilihan kami ya Allah. Menurut kami kok tokoh yang nomor itu, misalnya ya, calon yang nomor itu yang baik ya Allah. Jikalau Engkau tidak memenangkan ya Allah, saya tidak tahu lagi nanti ya ke depan ini seperti apa. Nah, mungkin ya seperti itu kan kalau kita, atau dalam skup kecil RT barangkali ya, jenengan sudah tahu bahwa wong iku gawene kumpulane minum-minuman keras, yo berjudi. Waduh kok nyalokno RT ya opo kira sementara calone iku ahli nok masjid. Ya, jenengan doa itu ya enggak apa-apa, monggo. Nah, doa seperti itu. Ya. Jadi itu bentuk ikhtiar. Nah, yang kedua tadi, jikalau kita sudah berbagai macam ikhtiar kok masih terjadi, ya itu namanya takdir. Ya, itu namanya takdir. Ya sudah, berarti takdirnya begitu, ya kita harus ikhlas menerimanya. Itu. Jadi takdir itu maksudnya coro gampangannya jenengan mlaku rono iku wis nyimpang wisane. Bahkan wis jegur res jalan. Dadakno ono bis teko kono, mahapras dalane sampean, akhirnya ketubruk. Nah itu berarti takdir. Wis ikhtiar. Ya. Beda maneh karo ngene. Wah, aku bener dalanku iki. Ono bis teko kono, gak gelem nyimpang. Gak, aku gak bakal nyimpang. Iki bener kok. Ya wis itu hancur temen musuh bis. Itu namanya gak ikhtiar namanya. Gak ikhtiar, ya.
Jadi seperti itu pelajaran yang berharga dalam memperjuangkan agama Allah dari peristiwa perang Uhud. Gitu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran kita memperjuangkan agama Allah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi